selanjutnya itu biobriket, di mana biobriket ini bahan bakar padat sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak yang melalui proses karbonisasi, di mana bahan-bahan utama pembuatan briket umumnya mempunyai ukuran partikel yang kecil. Sebagai contohnya serbuk batu bara, serbuk gergaji, sekam, limbah pertanian yang memiliki biomasanya lebih dari hayati itu dari ranting, daun-daunan, sekam padi, rumput, jerami, ataupun limbah lainnya. Dalam bahan baku yang digunakan itu adalah cangkang sawit, di mana cangkang sawit ini dalam proses pembuatan CPI itu memiliki persenan 60% dari proses yang dari proses pembuatan. Adapun pembuatan ataupun diagram yang digunakan dalam pembuatan biobriket dengan bahan baku cangkang sawit, di mana diawali dengan cangkang sawit dengan pengeringan, kemudian pembakaran selama 3 jam, pendinginan 10 menit, penghalusan ataupun penggilingan, selanjutnya pencampuran dengan perekat, yaitu perekat yang digunakan tepung tapioka, pencetakan, terus pengeringan sehingga hasil yang dikeringkan itu selesai biobriket. Reaksi-reaksi yang terjadi dalam biobriket itu yang pertama karbonisasi, di mana proses karbonisasi adalah proses yang krusial dalam pembuatan biobriket, di mana bahan baku organik seperti tempurung, kelapa, ampas tebu ataupun biomasa lainnya diubah menjadi arang melalui pembakaran ataupun pemanasan dalam kondisi tanpa ataupun menggunakan sedikit oksigen. Tujuannya adalah untuk menghilangkan air, gas volatil, dan zat organik. Yang kedua, proses karbonisasi. Bahan baku ditempatkan dalam waktu tertutup seperti drum ataupun tungku dan dipanaskan pada suhu biasanya 400 derajat Celcius dan 600 derajat Celcius yang tanpa atau dengan sedikit oksigen. Dalam proses ini akan menghasilkan arang yang merupakan padatan hitam yang kaya akan karbon. Arang inilah yang kemudian akan menjadi komponen utama dalam pembuatan briket. Adapun standar mutu biobriket, yang pertama, briket arang memiliki sifat higroskopis yang mudah menyerap air dari sekelilingnya yang tinggi. Perhitungan kadar air bertujuan untuk mempengaruhi sifat higroskopis briket arang hasil penelitian. Dalam SNE-nya, briket yang baik itu harus mencapai di bawah dari 8% kadar air yang dikandung. Dari kadar air ini, karena air ini akan mempengaruhi laju bakar ataupun lama pembakaran terdapat pada biobriket. Yang kedua itu adalah kecepatan pembakaran, di mana pembakaran berkurangnya bobot per 1 menit selama pembakaran. Hasil uji yang dilakukan dalam parameter yang baik itu adalah 35 menit, karena semakin lama waktu bakar yang terjadi, maka semakin baik pula kualitas dalam efisiensi pembakaran yang dihasilkan, karena semakin lama menyala dengan nyala api yang konstan juga akan semakin baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam prosesnya yaitu briket yang berkualitas baik adalah proses yang memiliki kadar karbon tinggi dan kadar abu rendah, karena dengan kadar karbon tinggi maka energi yang dihasilkan juga tinggi. Selain itu, sebagai bahan bakar briket juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu mudah dinyalakan, tidak mengeluarkan asap, emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung racun, 4, kedap air, dan hasil pembakaran tidak berjamur apabila lama disimpan, yang menunjukkan upaya lama laju pembakaran. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada penyampaian ataupun tutur kata yang kurang baik. Terima kasih.